I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Senang sekali Kak Nona menjumpai kalian yang ada di rumah dan menyapa adik-adik yang ada di rumah. Semangat banget nih Kak Nona menyapa adik-adik yang ada di rumah. Kira-kira adik-adik yang ada di rumah semangat nggak? Pasti semangat banget karena kita mau beribadah. Oke adik-adik, pastinya adik-adik semua yang ada di rumah sudah wangi, sudah mandi, udah cantik, udah ganteng, siap untuk
mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari Kak Nona ajak berdoa. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk beribadah rohani. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang sudah diberikan Tuhan. Berkati kakak-kakak yang memimpin pujian dan yang membawakan firman Tuhan. Berkati kami semua, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, Kak Nona yakin adik-adik sudah menyiapkan seluruh alat perlengkapan yang akan kita pakai buat beribadah apa aja, Alkitab dan yang pastinya diri kita sendiri. Oke, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Wendy dalam ibadah online kita. Dan Kak Wendy mau adik-adik di rumah sikap ibadah, sikap yang baik untuk menerima firman Tuhan. Oke? Tapi sebelum kita bawakan Kak Wendy bawakan firman, kita berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, karena hari ini adalah hari yang begitu indah, begitu baik ya Tuhan, di mana Kau masih memimpin kami ya Tuhan, dari puji-pujian, penyembahan, sampai ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Pakai hati, kuping, dan mata kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini. Kami sambut berkat firman-Mu ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Kak Wendy pada hari ini begitu senang karena bisa berjumpa kembali dengan adik-adik yang ada di rumah. Harapan Kak Wendy, kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Yang penting kita masih ikuti protokol kesehatan ya. Jangan sampai kita jalan-jalan kemana-mana tidak pakai masker. Meskipun di Balikpapan sekarang sudah kondisinya sudah membaik, tapi jangan sampai kita tidak menggunakan masker di rumah. Oke, kita baca Alkitab. Siapkan Alkitab dulu semua. Kalau ada Alkitab tidak apa-apa, kita buka sama-sama di dalam Amsal 6 ayat 6. Ya, kami dikasih waktu ya. Oke, sudah dapat semua? Ya, kita baca bersama-sama. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, di dalam firman Tuhan sudah dijelaskan tentang apa? Di dalam tulisan Alkitab tadi sudah dibilang apa? Pemalas. Nah, jadi yang Kak Wendy mau bahas pada hari ini tentang kebanyakan kita atau kebiasaan kita yang buruk. Mungkin tidak semua ya, Kak Wendy tahu tidak semua. Kak Wendy berharap di rumah juga adik-adik tidak malas. Malas dalam segala hal. Contohnya, malas belajar, malas membaca Alkitab. Malas apa lagi Kak? Banyak. Malas disuruh orang tua bersih-bersih. Apalagi kalau sampai malas mandi. Kak Wendy harap adik-adik di rumah tidak ada yang seperti itu ya. Nah, untuk mengetahui apa sih Kak ciri-ciri atau tanda-tanda orang itu menjadi malas. Nah, Kak Wendy punya tiga tanda yang ingin supaya adik-adik tahu. Oh, saya jatuhnya saya di mana ya? Saya ini malas atau tidak ya? Nah, ada 3. Yang pertama, selalu memiliki alasan untuk mengelak kerjaan yang diberikan kepadanya. Nah, biasanya kalau kita disuruh, tolong dong bantu mama, bantu papa, atau bantu mami, tidak mau. Saya lagi belajar. Saya lagi sibuk. Saya lagi nonton. Nah, kebanyakan kita jadi malas atau lebih dikenal dengan bahasa ngetrennya mager, malas gerak. Wah, masih kecil-kecil sudah malas gerak. Nah, tapi kalau yang diharap di rumah enggak ya. Disuruh selalu enggak mau. Alasannya ini itu banyak yang mau dikerjakan. Ada yang dikerjakan melebihi kepentingan dari kebutuhan orang tua. Minta tolong apa-apa kita nggak bisa bantu. Kenapa? Karena sibuk. Nah, itu ciri-ciri yang orang yang malas. Nah, ciri yang kedua. Nah, selalu memilih pekerjaan yang tidak menyulitkan dirinya sendiri hingga mudah menyerah terhadap tantangan. Iya, orang yang tidak punya yang selalu ingin mencari pekerjaan yang ringan tapi mau hasil yang besar. Nah, itu sudah ciri-ciri orang yang malas. Dia tidak mau terima tantangan. Kayak gini nih, coba belajar sampai selesai belajar semua pelajaran, diulangi lagi yang kita belum tahu. Tapi kita tidak mau terima tantangan. Kita tidak mau berkembang, adik-adik tidak mau berkembang.
tidak mau punya inovasi atau keinginan untuk lebih dari itu. Kebanyakan kita adik-adik yang mungkin merasa, wah, yang ini yang gampang deh, nggak usah yang itu, karena kerjaan itu agak berat. Tapi sebenarnya itu bukan, ibaratnya bukan cuma kita disuruh untuk melakukan itu, tapi kita dilatih untuk mengembangkan kapasitas diri kita. Jadi kita tidak boleh menyerah dengan tugas yang diberikan atau tantangan yang diberikan. Contohnya, bantu bersihkan kamar mandi. Nah, kenapa kita disuruh bantu untuk membersihkan kamar mandi atau menyimpun kamar sendiri? Nah, itu akan kita bawa terus sampai kita besar, melatih supaya hidup kita bersih, rapi. Nah, jadi tugas-tugas yang diberikan nanti, sewaktu nanti adik-adik jadi besar, tumbuh dewasa, semua tugas yang diberikan pasti akan selesai dengan rapi, dengan baik. Tidak buang-buang waktu. Kita mau selalu berusaha untuk kerja lebih baik. Banyak orang sukses. Contohnya, banyak orang-orang yang sudah dibilang berhasil, punya uang banyak, punya pekerjaan yang baik. Kenapa? Karena dia mau berusaha untuk melakukan yang terbaik, nggak mau malas-malasan. Orang bisa punya uang banyak, bisa berhasil, karena dia berusaha untuk melakukan hal yang terbaik. Nah, ciri yang ketiga, suka berangan-angan tinggi, tapi tidak dapat mencapainya. Mengapa? Ya, kebanyakan kalau orang yang malas, dia selalu mimpi, nanti cita-cita saya, atau adik-adik berpikir, cita-citanya ingin jadi orang sukses, pengusaha terbaik, punya banyak uang, atau ingin jadi pilot, atau ingin jadi polisi, apapun itu. Tapi kalau kita cuman berangan-angan, cuman selalu bermimpi tapi tidak mau melakukannya, tidak mau belajar dengan rajin, cuma sukanya main TikTokan, main game, tidak bisa berhasil adik-adik. Nah, supaya kita berhasil ya belajar merubah hidup kita dari kebiasaan yang bermimpi tapi tidak mau mewujudkannya. Kalau orang yang dengan gigi, dengan dengan keinginan yang kuat, meskipun cita-citanya mungkin dibilang orang itu tidak mungkin. Saya ingin jadi presiden, orang pasti ketawain. Loh, mau jadi presiden tapi kok malas. Apa akan berhasil? Nggak akan adik-adik. Tidak ada orang yang mau jadi presiden kalau dia supaya tidak belajar dengan giat dan melatih dirinya untuk tidak malas belajar. Nah, banyak orang sukses tidak akan berhasil kalau dia kerjanya bermalas-malasan aja di rumah. Bermimpi, saya memimpi nanti saya jadi pilot. Tapi malah mau belajar, nggak usah sudah. Kan saya bisa baca di internet atau lihat di YouTube cara bawa pesawat. Memang sekarang kita punya banyak media yang membantu kita, membantu adik-adik cara bawa pesawat atau cara bawa kapal atau cara menjadi seorang pengusaha. Tapi kalau tidak dilatih, kita bermalas-malasan aja cuma nonton, tidak melakukannya, apa akan berhasil? Enggak adik-adik, tidak akan berhasil. Sama kayak kita gini, mau nangkap burung, tapi cuma dilihat-lihat aja. Itu ada burung, nanti ditangkap burungnya. Nanti orang lain yang nangkap baru kasih ke kita. Enggak, memang sekarang dengan cara gampang bisa beli Kak. Iya betul, bisa beli burung atau bisa beli ikan atau kucing atau apapun itu. Adik-adik mungkin bisa beli. Tetapi gimana caranya kalau kita berusaha untuk seumpamanya, ada burung, kita coba tangkap burung, ya kan? Kita coba ada ikan di sungai, coba kita pancing. Nah, kalau adik-adik punya rasa gitu, ada kepuasan tersendiri. Nah, kepuasan kenapa? Hasil kerjanya adik-adik. Nah, jadi adik-adik enggak perlu bilang, enggak perlu beli, karena bisa diusahakan sendiri.
Tapi kalau kita tidak melatih diri kita dengan baik-baik, cuma berangan-angan aja, cuma bermimpi aja, kawin dia kini percaya, tidak akan berhasil. Jadi, kita harus apa dulu? Kita harus melatih diri kita untuk apa? Usahakan kita kalahkan ketiga ciri yang tadi itu. Dengan apa? Dengan belajar untuk melakukan atau beraktivitas dengan baik, melakukan hal-hal yang baik. Supaya apa? Tubuh kita punya energi, semakin banyak energi kita keluarkan, kita tambah bersemangat loh dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau kita cuman maunya nyantai-nyantai aja, kita akan jadi malas. Cuma duduk diam-diam aja, kita tidak akan bisa bilang apa? Mengeluarkan keringat begitu. Kalau kita tidak mengeluarkan keringat, kita tidak punya tenaga, tidak punya semangat. Makanya kenapa di sekolah selalu dibilang apa? Ada olahraga, harus senam. Supaya apa? Melatih diri kita untuk apa? Semangat. Nah, jadi Kak Wendy minta adik-adik di rumah, kalau sudah ada mulai merasa di salah satu ciri-ciri yang Kak Wendy bilang tadi itu, kita sudah mulai ada, di nomor 2 Kak, di nomor 3 Kak. Lebih baik apa? Kita kembali melakukan aktivitas atau kegiatan yang bisa membangun di diri kita. Jangan biasakan malas. Oke? Tetap semangat, tetap bekerja, tetap membantu orang tua. Dengan secara tidak sengaja kita melatih diri kita untuk apa? Tidak malas. Oke? Nah, ayat hafalan untuk kelas kecil. Oke, kita baca sama-sama di dalam Amsal 26 ayat 16. Sudah dapat semua? Nah, di dalam Amsal 26 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Nah, sekali lagi ya. Amsal 26 ayat 16. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Nah, untuk kelas besar, kita baca di dalam Amsal 21 ayat 25. Sudah dapat? Nah, kami dikasih waktu. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Amsal 21 ayat 25. 1, 2, 3. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Sekali lagi, Amsal 21 ayat 25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Ya. Oke? Bisa kan? Wow, bisa. Itu melatih juga kita untuk apa? Tidak malas. Rajin baca firman Tuhan. Oke? Kita berdoa. Siapkan hati adik-adik, kita berdoa ya untuk firman Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu ya Bapa. Banyak hal yang kami dapat ya Tuhan di dalam firman-Mu ya Bapa. Di dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami mau melatih diri kami ya Tuhan untuk selalu rajin ya Tuhan. Untuk tidak malas. Apalagi ya Tuhan untuk mengiring Engkau ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan selalu ya Tuhan menjadi yang terbaik di antara orang-orang yang lain ya Tuhan. Karena ada Engkau yang memampukan dan Engkau yang menyanggupkan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih buat kakak-kakak yang sudah melayani ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita selesai dengan ibadah Rocky online kita hari ini. Kak Wendy mau adik-adik tutup mata, buka tangan, terima berkat Tuhan. Oke, kita buka semua. Tunduk kepala ya, kita berdoa. Adalah kehendak Tuhan, adik-adik akan semakin naik bukan semakin menurun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor.
keluar masuknya adik-adik diberkati. Genggam kedua tangan kita dan kita ucapkan sama-sama, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, pasti berhasil, sehat dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajahnya dan berikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberikan damai sejahtera, sukacita, supaya adik-adik berkelimpahan dalam harapan mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Dah.